Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Suluh Injil, edisi 13 Juni 2025. Firman Tuhan bagi kita kali ini dari kitab Roma pasal 8, ayat 12 sampai ayat 17. Nas renungan kita berbunyi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tema renungan kita, Roh Kudus membentuk hubungan baru. Saudara kekasih Kristus, dibaptiskan oleh Roh Kudus menyatakan bahwa orang-orang pilihan dibawa masuk ke dalam relasi yang baru dengan Allah, yaitu menjadi anak-anaknya karena Yesus Kristus. Kita adalah orang berdosa yang telah dipilih, dan karena itu kita tidak bebas lagi mengikuti kemauan sendiri atau kembali ke kehidupan lama. Kita sudah ada dalam hubungan yang baru dengan Allah melalui adopsi, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Status sebagai anak-anak Allah menggambarkan secara unik relasi kita dengan Allah dalam Yesus Kristus. Seorang anak diadopsi bukanlah keturunan alamiah dari orang tua yang mengadopsinya, tetapi kehadirannya di dalam keluarga itu juga bukan sebuah kebetulan. Orang tuanya memilih dia dengan pertimbangan matang dan menjadikannya anak dalam keluarga mereka karena kasih dan pengorbanan. Orang tua itu tidak wajib mengadopsi. Anak yang diadopsi mungkin memiliki latar belakang keluarga yang menolak dia. Mungkin juga ia akan bertumbuh menjadi anak yang memberontak atau menolak orang tua barunya. Inilah yang membuat alasan pengadopsian tidak bergantung kepada anak tersebut. Natur utama kita adalah orang berdosa, tetapi adopsi membawa kita ke dalam relasi baru dan natur baru sebagai anak-anak Allah. Saudara terkasih, walaupun kita bukan anak-anak alamiah, tetapi kita menerima warisan juga. Kita disebut juga ahli waris, sama seperti anak kandung. Sebagai anak adopsi, kita memiliki akses kepada Allah Bapa dan dapat memanggilnya Aba, Bapa. Dan kita menjadi anggota keluarga Allah yang diutus untuk selalu menunjukkan status kita sebagai anggota keluarga Allah Bapa yang benar. Sebagai anak adopsi, kita juga menerima upah surgawi, yakni berbagian dalam pemerintahan anak Allah atas dunia. Sebagai anak, kita didudukan di tempat bersama-sama dengan Kristus di surga, seperti terkutip dari Efesus 2 ayat 6. Dan pada akhirnya, sebagai anak adopsi, kita akan menjadi semakin serupa dengan anak tunggal Allah, yakni semakin didewasakan dalam pemikiran dan perilaku yang semakin disiplin oleh bimbingan Roh Kudus. Kita telah diterima oleh Allah Bapa menjadi anak-anaknya, dan Ia menjadikan dirinya Bapa bagi kita. Bersyukurlah. Kekasih Kristus, terimalah peran kebapaan Allah melalui kesediaan menerima disiplin agar menjadi anak seperti yang Bapa inginkan. Amin. Demikian renungan Suluh Injil bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.